Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai filosofi penyuluhan pertanian. Tahukah kamu, barang siapa yang menguasai pangan, mereka akan menguasai dunia. Indonesia adalah negara yang berdaulat, yang ketahanan negaranya sangat bergantung dari ketahanan pangan penduduknya. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada periode 2014 sampai dengan 2018 yang kini totalnya mencapai 265 juta jiwa. Nah, teman-teman, Indonesia membutuhkan pangan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Lalu, kebutuhan pangan Indonesia pada tahun 2045 salah satunya produksi padi terus meningkat. Produksi padi dari tahun 2014 sampai 2017 terus meningkat. Pada tahun 2017 contohnya, 82,3 juta ton gabah kering giling atau setara 51,6 juta ton beras. Sehingga hal tersebut mendorong petani untuk selalu meningkatkan hasil panen. Namun, sangat disayangkan, kebanyakan petani masih salah arah. Mereka banyak menggunakan pestisida dan pupuk kimia untuk menghalau hama yang justru akan merusak kualitas tanaman dan menyebabkan pencemaran tanah serta lingkungan. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi petani milenial? Sebagai petani milenial, kita dapat mengenalkan berbagai jenis penghalau hama alami seperti video penyuluhan yang akan saya analisis berikut ini. Video penyuluhan pertanian yang saya analisis dapat diakses melalui link YouTube Sekolah Lapang Pertanian. Petani peserta Sekolah Lapang Pertanian SLP di Desa Gayam Mojodelik, Prabuan Bonorejo, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, pada Kamis lalu melakukan praktik menanam tanaman refugia yang difungsikan untuk mengendalikan hama tanaman. Tujuan penyuluhan adalah untuk mengubah cara bertani, khususnya di daerah Bojonegoro, menuju pertanian berkelanjutan, di mana penggunaan pestisida dan insektisida kimia segera dikurangi. Isu strategis yang diangkat dalam proses penyuluhan adalah banyak terjadinya gagal panen, khususnya di Bojonegoro, akibat meningkatnya hama di tanaman, dan kenaikan harga pupuk dan pestisida kimia yang membuat pendapatan para petani menurun. Serta adanya potensi di daerah sekitar yang banyak masyarakat menanam tanaman refugia, sehingga mendorong lahirnya ide untuk melakukan penyuluhan tentang tanaman refugia sebagai penghalau hama. Kegiatan praktik diawali dengan pembagian bibit tanaman refugia, yakni bibit tanaman kenikir, bunga matahari, dan tanaman bunga kertas oleh tim Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Bojonegoro. Kita melakukan demonstrasi plot untuk jenis tanaman refugia. Dilakukan di dua lokasi. Yang pertama di Desa Brabowan dan yang kedua adalah di Desa Bonorejo. Jenisnya kita pakai 3 jenis, Mas. Yang pertama adalah bunga matahari, yang kedua bunga keningkir warna kuning dan oranye, dan yang ketiga keningkir ungu. Teknologi refugia memang tujuannya adalah untuk menghalau hama. Artinya, ketika suatu lahan pertanian ditanami tanaman refugia, maka diharapkan hama serangga yang menyerang tanaman padi akan beralih menyerang tanaman refugia. Sementara itu, IR Darsan M. Agri, tim ahli pertanian LPPM Unigoro menyebutkan dengan berjalannya program refugia ini, ke depan pertanian di Bojonegoro akan menuju pada pertanian semi-organik, di mana penggunaan pestisida dan insektisida akan semakin sedikit. Pemanfaatan teknologi refugia menjadi salah satu program yang dilaksanakan oleh tim LPPM Universitas Bojonegoro dalam program Sekolah Lapang Pertanian tahun 2019 yang didukung pendanaan dari ExxonMobil Cepu Limited. Diharapkan dengan pemanfaatan yang tepat sasaran, selain mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan bahan kimia dalam pertanian, program SLP ini dapat membantu petani mengoptimalkan usaha pertaniannya dan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan petani.
Penyuluhan pertanian tentang tanaman refugia telah mengembangkan konsep pertanian secara berkelanjutan. Yang pertama, dilakukan secara adil, di mana seluruh petani yang berada di Kecamatan Gayam dapat dengan mudah mengikuti penyuluhan. Yang kedua, memperhatikan prinsip lo eksternal dan prinsip ekologis. Yang ketiga, dilakukan secara luas melalui sekolah praktik lapang. Yang keempat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip ekonomi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan penggunaan tanaman refugia sebagai penghalau hama akan menekan biaya produksi petani dan akan meningkatkan pendapatan petani. Penyuluhan tersebut juga telah menerapkan falsafah penyuluhan. Falsafah adalah gagasan pikiran yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan sesuatu. Penyuluhan tanaman refugia sebagai penghalau hama menerapkan falsafah penyuluhan dari tokoh Kelsey dan Hardy pada tahun 1955 dan tokoh Asnaripe pada tahun 2001. Yang pertama adanya falsafah mendidik. Ki Hajar Dewantara mengatakan, ing arso sentuwardo ematio mangan kerso tuturi handayani. Yang kedua adalah falsafah pentingnya individu. Yang ketiga, falsafah demokratis. Yang keempat, falsafah mementingkan dirinya sendiri. Yang kelima, falsafah kerjasama. Dan yang terakhir adalah falsafah kontinuitas. Kesimpulannya adalah dengan melakukan penyuluhan yang dilakukan di Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro tentang tanaman refugia sebagai penghalau hama tanaman padi, telah menerapkan konsep pertanian secara berkelanjutan, teori dasar penyuluhan dan falsafah penyuluhan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial petani setempat. Petani akan dengan mudah mengetahui informasi dan beralih dari penggunaan pestisida kimia menuju dengan pestisida alami yang akan bermanfaat untuk menekan biaya produksi dan mencegah pencemaran lingkungan. Marilah sebagai petani yang bijak kita menerapkan sistem pertanian yang memperhatikan sifat ekologis terhadap lingkungan demi kesejahteraan dan keberlangsungan pangan di Indonesia.